bos-bos itu kok kepenak dewe gitu. Kalau butuh ya dipanggil, kalau enggak ya enggak. Berarti teman-teman yang di Bendo ini rata-rata orang-orang multi talent semua, Pak. Serba bisa. Kadang-kadang itu bosnya itu ya agak pelit atau kerjanya agak berat gitu. Harapan dari teman-teman Koli Bendo nih, Pak, buat bos-bos yang mungkin pingin manggil itu harapannya seperti apa, Pak? Halo Tuan, hari ini kita kedatangan tamu lagi nih. Mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum kenal beliau. Tapi mungkin dari teman-teman ini penasaran. Setiap pagi ini di daerah Bendo, ini kan banyak rame nih, banyak rame orang nih. Mungkin kan teman-teman ini penasaran, ini orang-orang nih pada ngapain sih? Ini kita kedatangan tamu. Namanya Bapak siapa, Pak? Pak Sardaan. Pak Sardaan. Pak Sardaan ini dari mana nih, Pak? Saya dari Pencongan, dari Bener. Nah, teman-teman ini banyak yang penasaran nih, Pak. Maksudnya kalau setiap pagi dari pagi sampai jam setengah 10 atau jam 10 ini di Bendo ini rame ini pada ngapain sih, Pak? Ya Teman-teman ini mencari rezeki dari jam jam 7 setengah 8 gitu udah pada berangkat, udah pada kumpul. Terus itu di situ menunggu panggilan bangsa bos-bos niku untuk bekerja, khususnya itu perinting gitu. oh printing. Perinting ya. Berarti itu setiap hari itu berangkat dari rumah ke situ itu setengah 8, kadang jam 8 Iya, datang ke situ terus nunggu panggilan. iya panggilan. Sorry nih Pak, itu panggilannya ini untuk kerja apa aja nih Pak biasanya Pak? Khususnya itu kuli keceh sama perinting gitu. Oh nyablon berarti ya? Nyablon. Oh nyablon. Nah selain itu kayak di cap-capan, entah ngelorot atau apa dan lain sebagainya. Ya ada juga yang mencari kalau butuh gitu. Itu kebanyakan itu Arab-Arab itu mencari tukang ngecap gitu. Hmm. Berarti teman-teman yang di Bendo ini rata-rata orang-orang multi talent semua Pak? Serba bisa? Ya nggak tentu dah. Ada yang bisa perinting ya, ada yang nggak bisa ngecap gitu. Hmm. Khususnya itu perinting gitu. Khususnya printing lah. Terus nih Pak, semisal kalau ada dari teman-teman nyari istilah dalam hari itu butuh tukang sablon nih ke situ. Terus kok yang tukang sablon lainnya ini udah pada dipanggil nih. Nah, terus ada nggak mungkin sing ya wis aku kok asal-asal iso gitu loh, Pak. Ya ada dah, tapi nantinya nggak kepake gitu. Oh, nantinya nggak kepake. Kepake. Berarti coba kepake di hari itu Ya, aja. ya yang berpengalaman lah gitu. Oh, rata-rata yang berpengalaman. Tapi setiap hari itu pasti dapat kerjaan nggak Pak ketika berangkat ke situ? Nggak tentu. Nanti kalau sudah dapat itu jerikannya itu nggak kepake. Pokoknya jerikannya itu butuh apa itu namanya target aja, butuh kaparannya mah Ngejar target ngejar buat hari target itu selesai. nggih, selesai udah Oh. kontrak, modalnya modal kontrak itu. Jadi selagi mau pakai ya pakai, selagi udah ya nggak pakai gitu. Tapi rata-rata ketika dari bos-bos ini nyari teman-teman yang ada di Bendo, terus ada nggak Pak yang terus mokok kerja di situ atau biasanya cuma sehari terus udah besoknya ke Bendo lagi atau gimana? Ya rata-rata bos itu mencari yang bisa pengalaman, bisa cepet, ya bisa dipercaya gitu. Kalau nggak bisa dipercaya ya paling serepan namanya itu. Oh serpan, cuma serpan. Berarti yang tukang aslinya ini nggak berangkat, terus dicarikan serep di Bendo ini. Di Bendo. Jadi namanya itu panggilan lah di Bendo itu. Selagi butuh dipanggil, selagi enggak ya enggak dipanggil gitu. Terus ada beberapa tanggapan nih Pak dari masyarakat ya dengan istilah kalau
dari anak-anak muda ini kan menyebutnya bursa transfer di Bendo ya, atau job fair. Jadi istilah anak muda ini job fair ini tempat titik kumpul yang di situ menyediakan apa namanya, pekerja-pekerja. Jadi nanti yang butuh itu ke situ. Nah, rata-rata kalau tarif nih Pak, berbicara tentang tarif dari teman-teman apa namanya, untuk satu hari ketika dipanggil itu biasanya dari teman-teman ini matok berapa sih Pak untuk tarifnya? Kalau harian itu patoknya 130, 130. tapi makan. Oh makan, berarti makan sudah ikut Itu si kecerdasannya. bosnya. Itu semua atau dari semisal dari sing nyablon sendiri itu 130, terus kulit keceh ada patokan lagi berapa atau beda-beda atau sama semua 130 itu? Kalau kulit kecil itu saya kurang tahu. Itu rata-rata 70 sehari itu. Nah kalau bapaknya sendiri nih di apa nih Pak biasanya kalau di Kalau saya itu di bidang printing dari tahun 90, saya dari Jakarta gitu. Oh dari Jakarta, berarti sablon gitu Nah, Pak ya? sablon itu. Terus kadang nih Pak, kok ada selentingan-selentingan katanya Pak, ini saya mau konfirmasi nih bener apa enggak nih Pak nih. Iya. Kok katanya kalau ada sebagian tuli bendo ini kalau dipanggil terus besoknya ini dia nggak mau berangkat lagi, mesti lebih memilih untuk stay di situ lagi nyari pengalaman baru lagi. Kadang-kadang itu bosnya itu ya agak pelit atau kerjanya agak berat gitu. Oh gitu. Nah, Jadi memilih untuk nggak stay, ya, untuk besoknya lebih baik berangkat ke bendo lagi. Terus juga ada yang beranggapan juga kalau kuli bendo itu kalau dengar suara adzan wes urusannya Bali, itu bener nggak Pak sebenarnya Pak? Atau Ya, ada sebagian ada oknum yang sebagian ada, seperti sebagian itu? enggak. Itu ada yang atau bubarnya itu jam 5 atau ya maghrib ya ada, jam 9 ya ada. Tapi kebanyakan itu enggak pada kuat gitu tenaganya. Oh berarti dan itu pun juga sesuai kesepakatan di awal Pak? Kesepakatan ya. Mau selesai jam berapa itu jam berapa. Tapi kalau umumnya semisal dipanggil nih Pak, berarti kalau semisal dipanggil jam 9 baru dipanggil, itu nanti pulangnya ini jam berapa Pak? Ya kira-kira ya setengah 4 atau jam 3 lah umumnya itu. Oh umumnya jam segitu, Iya. berarti berangkat jam 9, pulang itu paling lamanya setengah 4 atau cepet-cepetnya jam 3. Iya, Tapi rata-rata di jam 3 itu Pak. Iya rata-rata ya, umumnya itu sebagian besar jam 3 gitu. Nah terus untuk rata-rata orang yang berkumpul di situ itu dari daerah mana aja sih Pak? Nah, yang kumpul dari Bendo itu rata-rata ya ada dari Comal, Petarukan, jauh-jauh Limpung. Gelimpung Oh, ada. Limpung juga ada. Ada. Berarti setiap hari itu dari beberapa daerah itu emang datang ke Bendo, Ke Bendo mencari rezeki gitu. mencari rezeki, mencari informasi, nunggu panggilan kerjaan itu ya. Nah, terus nih kalau untuk anak-anak muda, semisal ada yang pengen gabung, itu memulainya dari mana sih Pak? Ataukah nimbrung aja ke situ atau gimana? Kalau anak-anak muda itu belajarnya dari kampungnya sendiri. Nanti kalau sudah pengalaman ya ke situ. Tapi tenaganya itu harus sip gitu. Misalnya tenaga nyablon itu berat itu, tenaga beriting gitu. Terus gimana nih Pak? Bapak ini rasanya kalau semisal jauh-jauh nih dari teman-teman juga mungkin yang dari Petarukan, Bapak sendiri dari Pencongan, datang ke situ terus nggak ada panggilan, itu rasanya gimana Pak? Ya habisnya kehabisan uang gitu. Pas dari ke situ kan udah uangnya itu udah tipis gitu. Mencari rezeki. Berarti mau nggak mau pulang dengan tangan kosong Pak? Tangan kosong. Itu yang kasihan tuh dari jauh gitu. Oh yang dari jauh. Jauh dari Comal, Petarukan. Berarti ya ini mengungkap penasaran teman-teman nih yang kalau jadi kan nggak semua orang ini tahu nih Pak, taunya kok setiap pagi ini di Bendo ini kok pasti rame, ada sekumpulan massa. Nah ternyata berarti perkumpulan ini adalah teman-teman yang mau mencari rezeki. Ini bisa dari apa, ngelorot batik, terus dari sablon. Nah, terus sendiri Pak nih antar teman-teman kuli Bendo nih itu
ada persaingan nggak sih Pak, atau ada saling bantu membantu, semisal ada orang nyari nih, mau nyari tukang ngelorot, oh nggak ada, terus diarahin atau dicariin temennya yang bisa ngelorot, atau malah ada persaingan, oh jangan sama dia atau gimana gitu Pak? Ada juga sih, tapi ya ada yang ngulung gitu. Itu tukang perinting, terus maunya carinya apa? Carinya tukang apa kulit keceh ya, saya tunjukin di situ gitu. Oh berarti itu di Bendo itu ada plot-plotannya sendiri Pak, atau di Sendiri. bagian sini biasanya khusus tukang ngecat nih, Nah, terus yang di depan kuburan itu depan, terus yang atau gimana Pak? timur, yang di kuburan itu kebanyakan kulit keceh gitu. Oh yang di Nah, depan kuburannya sebelah timur nah, itu kebanyakan kulit kulit kecil. keceh harian gitu. Harian. Nah, bagian mori pencuci mori gitu. Oh bagian cuci mori. Nah kalau Bapak sendiri stay-nya di mana nih Pak? Kalau saya itu pribadi saya itu kerjanya tuh mokok printing gitu. Oh Jadi aslinya mokok mokok printing printing. nggak bisa lain-lain. Oh nggak salah lain. Nah kalau dari teman-teman yang mokok printing nih seperti Bapak ini biasanya stay-nya di sebelah mana Pak? Dan nanti kan kalau ada bos-bos yang mau nyari tenaga kerja printing butuh tambahan nih, nyarinya biar langsung ke tempat situ, kayak tadi kan di apa yang kulit keceh itu di kuburan bagian timur. Timur. Nah kalau Bapak ini di bagian mana nih Pak? Aku itu seringnya itu mokok di lampu merah itu. Oh di lampu merah. Merah. Kalau Bapaknya di lampu merah. Merah. Nah kalau terus untuk yang kayak ngelorot terus itu di bagian mana Pak, atau campur jadi satu? Enggak, kalau bagian Kelorot itu bagian Jawa, bagian timur gitu. Bagian timur lagi Kuburan setelah timur, kuburan. kuburan. Itu di situ itu ada paguyubannya nggak sih Pak, atau ya udah orang kumpul-kumpul aja? Nggak ada guyubannya itu. Hanya berkumpul mencari informasi aja. Tapi setiap hari itu pasti ada orang ke situ nyari nggak Pak? Tiap hari pasti ada, tak? Pasti ada yang Pasti nyari, ada. entah nyari bagian apa gitu. Iya, soalnya sebagian besar itu daerah Buaran itu kebanyakan batik semua sih. Jadi dari rumah tetap optimis dapat panggilan Panggilan, kerjaan Pak ya? pokoknya teh Pak luru rezeki untuk bukan makan lah. Oh. Nah, di Bendo ini sebenarnya awal mulanya gimana Pak? Kok bisa jadi perkumpulan seperti itu Pak? Dulu itu nggak ada kumpulan, dulunya itu malah yang perusahaan itu yang mencari, dulu nggak ada perkumpulan gitu. Jadi kalau usaha itu, kalau ada perusahaan itu mencarinya ke kampung. Harapan dari teman-teman Koli Bendo nih Pak, buat apa namanya, bos-bos yang mungkin pingin manggil, itu harapannya seperti apa Pak? Ya kalau yang tua-tua itu ya maunya yang jam 3 udah selesai. Kalau yang muda-muda kan seneng dapat duit banyak gitu. Oh gitu. Jadi menyesuaikan umur juga Umur Pak ya? juga. Soalnya dulu yang tua-tua itu udah merinting dari tahun berapa, dari bujang gitu. Kalau Bapak sendiri nih Pak, Bapak sendiri mulai printing itu dari tahun berapa atau dari umur berapa Pak? Berapa? Saya lupa. Berarti udah lama Masih Pak. muda, masih bujangan gitu. Oh masih bujang Nah, itu di Jakarta. udah mulai terjun printing itu. Di Jakarta. Dulunya saya di pabrik tenun, tapi saya pindah ke printing. Terus untuk kalau kesah sendiri nih Pak, untuk kalau kesah sendiri sebagai kuli Bendo itu apa aja sih Pak? Bos-bos itu kok kepenak dewe gitu. Kalau butuh ya dipanggil, kalau enggak ya enggak. Terus kalau yang tua-tua itu enggak dipakai gitu. Kalau punya saya itu ya kalau punya kuli ya bisa Bisa di rumah. ada aja di rumah gitu. Nah, terus kalau ada semisal nih Pak, kalau ada proses atau apa yang nggak pas atau jadi reject atau gimana, itu PS itu gimana Pak? Kalau BS itu ya dimarahin gitu. Tapi kalau Bapak sendiri sebenarnya pingin kerja moko atau enak berangkat seperti itu Pak, kayak freelance, jadi setiap pagi ya udah bismillahnya niat kerja berangkat ke Bendo, atau kalau ada yang manggil mokok itu seneng mokok sebenarnya Pak? Kalau yang ngokok itu banyak, tapi saya sudah nggak kuat gitu, soalnya tenaganya sudah tua gitu. Oh, jadi emang benar-benar senang setiap pagi berangkat ke Bendo. Betul. Saya terima kasih banyak nih Pak waktunya, Bapak udah
menyempatkan waktu ke sini. Oke, terima kasih banyak Tuan.